Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang di hari ini akan memaparkan materi tentang radiobiologi. Radiobiologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari aksi radiasi pengion pada jaringan biologis dan organisme hidup. Seperti yang kita ketahui, makhluk hidup terdiri dari sel dan sel manusia dibagi menjadi dua, yaitu sel somatik dan sel germanik. Sel somatik merupakan sel pembentuk organisme selain sel gamet dari organisme tersebut dan berkembang biak dengan melakukan pembelahan mitosis. Sel somatik diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu sel induk, sel transit, dan sel dewasa. Sedangkan sel germanik adalah sel gamet suatu organisme seperti sel sperma dan sel telur yang berkembang biak dengan melakukan pembelahan meiosis. Dalam radiobiologi, radiasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu radiasi non-pengion dan radiasi pengion. Kategori radiasi pengion dibagi menjadi radiasi pengion langsung atau partikel bermuatan dan radiasi pengion tidak langsung atau partikel netral. Kuantitas yang digunakan dalam menghitung radiasi pengion adalah LET. Transfer energi linear atau LET adalah energi atau radiasi rata-rata yang diendapkan per satuan panjang lintasan di sepanjang lintasan partikel pengion dengan menggunakan satuan kiloelektronvolt per mikrometer. Jenis LET dibagi menjadi dua, yaitu LET tinggi atau padat dan LET rendah atau jarang. Gambar di samping adalah ilustrasi low LET untuk LET rendah dan high LET untuk LET tinggi. Dan berikut adalah tipikal nilai LET yang biasa digunakan dan yang jarang digunakan. Siklus sel didefinisikan dengan M sebagai mitosis, E sebagai sintesis DNA, G1 dan G2 sebagai jarak antara fase M dan S, juga sebaliknya. Total siklus sel pada mamalia menghabiskan waktu sekitar 10-20 jam yang dimulai dari fase G1 yang menghabiskan waktu 1-8 jam, fase S yang menghabiskan waktu 6-8 jam, fase G2 yang menghabiskan waktu 2-4 jam, dan fase M yang menghabiskan waktu kurang dari 1 jam. Sel paling radiosensitif pada fase G2 dan M, sedangkan paling resistensi pada fase S akhir. Ketika sel mengalami kematian, hal tersebut didefinisikan sebagai hilangnya fungsi sel, dan ketika sel induk mengalami kematian, hal tersebut didefinisikan sebagai hilangnya integritas reproduksi atau kematian reproduksi. Sel yang mempertahankan integritas reproduksinya dan berproliferasi tanpa batas disebut dengan klonogenik. Efek biologis adalah kerusakan DNA yang merupakan target kritis dalam sel. Kerusakan sel akibat radiasi pengion yang langsung diserap oleh bahan biologis dapat terjadi satu dari dua cara berikut, yaitu langsung dan tidak langsung. Tindakan langsung merupakan proses dominan dalam interaksi partikel LET tinggi dengan bahan biologis. Dalam aksi langsung, radiasi berinteraksi langsung dengan target kritis dalam sel. Atom target itu dapat terionisasi atau tereksitasi melalui interaksi Coulomb yang mengarah ke rantai peristiwa fisik dan kimia yang menghasilkan kerusakan biologis. Kemudian, dalam tindakan tidak langsung, radiasi berinteraksi dengan molekul dan atom lain, terutama air, karena 80% sel terdiri dari air. Untuk menghasilkan radikal bebas, dapat melalui difusi di dalam sel. Merusak target penting di dalam sel dalam interaksi radiasi dengan air. Radikal bebas yang berumur pendek namun sangat reaktif seperti H2O+ dan OH. Radikal bebas pada gilirannya dapat menyebabkan kerusakan pada target di dalam sel. Kemudian, sekitar 2-3 kerusakan biologis akibat LET rendah seperti sinar X disebabkan oleh tindakan tidak langsung dan berikut langkah-langkahnya. Kemudian, tindakan tidak langsung dapat dimodifikasi oleh zat kimia sensitisasi atau radiasi detektor. Berikut nasib sel yang terkena radiasi. Yang pertama, tidak berefek. Yang kedua, penundaan pembelahan. Yang ketiga, apoptosis. Yang keempat, kegagalan reproduksi. Yang kelima, ketidakstabilan genom. Yang keenam, mutasi. Yang ketujuh, transformasi. Yang kedelapan, efek pengamat. Dan yang kesembilan, respons adaptif. Jenis kerusakan radiasi. Yang pertama, skala waktu. Jika kematian sel adalah hasilnya, hal itu mungkin terjadi dalam hitungan jam hingga
hari ketika sel yang rusak mencoba membelah. Jika kerusakannya bersifat onkogenik atau induksi kanker, maka ekspresinya mungkin tertunda bertahun-tahun. Jika kerusakannya adalah mutasi pada sel germinal, efeknya mungkin tidak terasa selama beberapa generasi. Yang berikut adalah efek samping radiasi. Yang pertama, reaksi jaringan yang tertunda. Yang kedua, usia harapan hidup menjadi pendek. Yang ketiga, kerusakan genetik. Dan yang keempat, potensi dampak pada janin. Yang kedua, klasifikasi kerusakan radiasi. Klasifikasi kerusakan radiasi pada mamalia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kerusakan yang mematikan, kerusakan submematikan, dan kerusakan yang berpotensi mematikan. Yang berikut adalah efek somatik dan genetik. Efek somatik adalah kerugian yang diderita oleh individu yang terpapar selama masa hidup mereka, atau kanker akibat radiasi, kemandulan, dan kependekan hidup. Yang berikut efek genetik. Efek genetik adalah mutasi yang disebabkan oleh radiasi pada gen dan DNA seseorang yang dapat menyebabkan lahirnya keturunan yang cacat. Efek stokastik dan deterministik. Efek stokastik adalah efek yang memungkinkan terjadinya meningkat seiring dengan peningkatan dosis, tetapi tingkat keparahan pada individu yang terkena tidak bergantung pada dosis. Tidak ada dosis ambang batas untuk efek yang benar-benar stokastik dan timbul dalam sel tunggal. Efek deterministik adalah efek yang meningkat seiring bertambahnya usia atau tingkat keparahannya dengan meningkatnya dosis, biasanya di atas dosis ambang batas, dan disebabkan oleh kerusakan pada populasi sel. Yang berikut efek akut versus efek kronis. Efek akut muncul segera sesudah terpapar radiasi dan ditandai dengan peradangan, edema, penumpukan epitel, dan jaringan hemopoietik atau perdarahan. Yang berikut efek kronis tertunda dan ditandai dengan fibrosis, atrofi, ulcerasi, stenosis, atau penyumbatan usus. Yang keenam, respon radiasi seluruh tubuh. Respon suatu organisme terhadap paparan radiasi total tubuh akut dipengaruhi oleh respon gabungan terhadap radiasi semua organ yang membentuk organisasi tersebut. Bergantung pada dosis tubuh total aktual di atas 1 Gray. Untuk sindrom susun tulang belakang, dosisnya lebih besar dari 1 Gray dan lebih kecil dari 10 Gray. Untuk sindrom gastrointestinal, dosisnya lebih besar dari 10 Gray dan lebih kecil dari 100 Gray. Dan untuk sindrom sistem saraf pusat, dosisnya lebih besar dari 100 Gray. Dan yang terakhir, iradiasi janin. Tahap dasar perkembangan ada 3. Yang pertama praimplantasi, yang kedua organigenesis, yang ketiga tahap pertumbuhan. Radiasi pada janin bersifat teratogen, yaitu menyebabkan cacat lahir. Faktor penyebabnya yaitu dosis, tahap perkembangan pada saat paparan. Dan efek utama dari terkena radiasi janin adalah kematian janin atau bayi baru lahir, malformasi, keterbelakangan pertumbuhan, cacat bawahan, dan induksi kanker. Kurva kelangsungan hidup sel menggambarkan hubungan antara sel yang bertahan hidup dengan sel yang diradiasi untuk mempertahankan integritas reproduksinya atau sel klonogenik dan dosis yang diserap. Ada 2 kurva kelangsungan hidup sel yang ditunjukkan di sini. Gambar tersebut menunjukkan kurva kelangsungan hidup sel setelah paparan radiasi. Ada 2 model yang berbeda ditunjukkan, yaitu ada model multi-target atau single hit dan model linear kuadrat. Dalam radiobiologi, kurva respon dosis merupakan plot efek biologis yang diamati, misalnya induksi tumor, respon jaringan terhadap dosis yang diberikan. Dosis respon mengacu pada titik akhir klonogenik, yaitu kelangsungan hidup sel dan titik akhir fungsional. 3 jenis hubungan respon dosis dinyatakan dengan linear, linear kuadrat, dan sigmoid. Kurva dosis respon mungkin memiliki atau tidak memiliki ambang batas. Dosis ambang batas adalah dosis terbesar untuk efek tertentu yang diteliti. Di bawah dosis tersebut tidak ada efek yang diamati. Gambar di sebelah merupakan contoh kurva dosis respon.
Respon organ atau jaringan terhadap radiasi bergantung pada dua faktor berikut, yaitu sensitivitas bawaan sel-sel kinetika dan populasi. Dua jaringan menurut waktu respon dibagi menjadi yang merespon lebih awal seperti kulit dan yang merespon lebih lambat seperti sumsum tulang belakang. Efek radiasi pada jaringan sebagai fungsi dosis biasanya akan diukur, dilakukan pengujian, dan hasilnya dapat diberikan dalam bentuk kurva kelangsungan hidup sel atau kurva respon dosis. Berikut 3 kategori pengujian jaringan yang digunakan. Yang pertama ada pengujian klonogenik, biasanya hasilnya ditampilkan dalam kurva kelangsungan hidup sel, pengujian fungsional yang hasilnya diberikan dalam bentuk kurva respon dosis, dan uji letalitas yang mengukur jumlah kematian hewan setelah seluruh hewan atau organ tertentu diradiasi dengan dosis tertentu. Percobaan tersebut biasanya disajikan dengan parameter LD50. Tujuan daripada radioterapi adalah untuk menghancurkan sel tumor tanpa merusak jaringan normal hingga dosis yang akan menyebabkan komplikasi serius atau morbiditas. Prinsip radioterapi biasanya akan memplot dua kurva sigmoid, yaitu probabilitas pengendalian tumor atau TCP yang didefinisikan dengan kurva A dan kemungkinan komplikasi jaringan normal atau NTCP yang didefinisikan dengan kurva B. Teknik pemberian dosis biasanya mengutamakan pemaksimalan TCP dan sekaligus meminimalkan NTCP. Konsep rasio terapeutik merupakan perawatan radioterapi yang optimal. Dosis jaringan normal biasanya harus memiliki dosis yang lebih kecil daripada dosis jaringan tumor. Hal tersebut untuk meminimalkan komplikasi perawatan dan memaksimalkan hasil pengobatan. Ada dan tidak adanya oksigen mempengaruhi efek biologis atau kematian sel yang ditimbulkan. Ini disebut dengan efek oksigen. Dalam efek oksigen, kita akan mengenal rasio peningkatan oksigen atau OIR. OIR adalah rasio atau perbandingan dosis untuk sel tanpa dan sel dengan oksigen untuk menghasilkan efek biologis yang sama. Berikut diberikan contoh penentuan nilai rasio peningkatan oksigen. Dari contoh yang kita lihat, dapat disimpulkan bahwa sel dengan oksigen dapat mengalami kematian yang jauh lebih cepat daripada sel hipoksia atau sel tanpa oksigen. Nilai OIR akan menurun seiring meningkatnya LET. Reoksigenasi adalah proses di mana sel-sel yang hipoksia menjadi teroksigenasi setelah penyinaran melalui pembunuhan dan pembuangan sel-sel radiosensitif oksigen dari tumor. Efektivitas biologis relatif atau REB dalam radiobiologi merupakan perbandingan dosis radiasi standar dengan dosis radiasi uji untuk menghasilkan efek biologis yang sama. Dosis radiasi standar yang digunakan adalah sinar X 250 kilo elektron volt. REB bervariasi tidak hanya dengan jenis radiasi, tetapi juga dengan jenis sel atau jaringan efek biologis yang sedang diselidiki, laju dosis, dan fraksinasi. Peningkatan REB sendiri tidak memberikan manfaat terapeutik kecuali bila ada efek diferensial di mana nilai REB untuk jaringan normal lebih kecil daripada REB untuk tumor, sehingga dapat meningkatkan tingkat relatif pembunuhan sel tumor dan rasio terapeutik. Untuk dosis radiasi yang sama, radiasi yang diberikan pada tingkat dosis yang lebih rendah dapat menghasilkan lebih sedikit pembunuhan sel daripada radiasi yang diberikan pada tingkat dosis yang lebih tinggi, karena perbaikan kerusakan submematikan dapat terjadi selama paparan radiasi. Untuk dosis radiasi yang sama, radiasi yang diberikan pada tingkat dosis yang lebih rendah dapat menghasilkan lebih sedikit pembunuhan sel. Hal ini terjadi karena adanya perbaikan kerusakan submematikan selama paparan yang berkepanjangan. Laju dosis tipikal yang digunakan dalam radioterapi memiliki urutan dari 1 gray per menit hingga 0,01 gray per menit.
Fraksinasi pengobatan radiasi merupakan suatu cara membagi dosis total radiasi atau kemoterapi menjadi dosis-dosis yang terpisah yang bisa lebih besar atau bisa lebih kecil dari biasanya. Dasar fraksinasi berakar pada 5 faktor biologis utama yang biasa disebut dengan 5E radioterapi, yaitu radiosensitivitas, repair atau perbaikan, revolusi sel, restribusi, dan reoksigenasi sel hipoksia. Ada beberapa jenis fraksinasi. Seperti yang pertama ada fraksinasi konvensional yang dijelaskan pada slide yang ditampilkan. Yang kedua ada hiperfraksinasi. Yang ketiga ada fraksinasi yang dipercepat untuk mengurangi waktu perawatan keseluruhan dan meminimalkan proliferasi sel tumor selama pengobatan. Dan yang ketiga ada CHART atau Continuous Hyperfractionated Accelerated Radiotherapy yang merupakan program eksperimental yang digunakan dengan 3 fraksi per hari selama 12 hari terus-menerus. Dalam radiobiologi kita akan mengenal namanya radioprotektor dan radiosensitizer. Jadi radioprotektor merupakan bahan kimia yang mengurangi respons sel terhadap radiasi, sedangkan radiosensitizer merupakan bahan kimia yang meningkatkan respons sel terhadap radiasi. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 dan semoga materi yang kami berikan dapat membantu. Terima kasih.